Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan, NIM 24 dari PBA 6A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baiklah, saya di sini akan coba mempresentasikan proposal saya yang berjudul upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode respon fisik total pada kelas 7 MTS Sungai Batang. Baiklah, sebelum menyaksikan jangan lupa untuk memberikan like dan tekan tombol loncengnya. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal itu selama menyaksikan. Untuk mencari masalah proposal penelitian tindakan kelas ini, kita meracu pada mata kuliah evaluasi pendidikan bahasa Arab, strategi pembelajaran, dan metode khusus pembelajaran. Kalau kita lihat banyak sekali contoh dari permasalahan yang sering terjadi di dalam kelas ketika kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, baiklah, langsung saja saya masuk ke dalam bab 1 proposal saya, yaitu latar belakang. Latar belakang dari judul saya yaitu setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, yaitu banyaknya siswa yang kurangnya kebiasaannya berdialog menggunakan bahasa Arab, dan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab di sekolah MTSM Sungai Batang pun membuat siswa merasa bosan dan kurang bersemangat dalam belajar percakapan berbahasa Arab. Sehingga menurut saya ada salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa adalah dengan menggunakan metode respon fisik total atau metode refleks. Lanjut, Nat. Nah, dari latar belakang juga, siswa MTSM Muara Sungai Batang banyak mengalami masalah dalam meningkatkan keterampilan berbicara di dalam kelas. Hal ini menyebabkan hasil keterampilan berbicara siswa rendah, yang mana disebabkan juga dari pembelajaran mereka dalam keterampilan berbicara itu membosankan. Dengan metode yang digunakannya kurang tepat oleh guru bahasa Arabnya. Seharusnya gurunya menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran keterampilan berbicara, sehingga dapat mengajak siswa untuk lebih bersemangat dalam berbicara karena telah memahami makna dari mufradat tersebut. Next. Lanjut. Nah, adapun pembatasan masalah yang saya bilang tadi, saya memiliki pembatasan masalah ada 2 di dalam penelitian ini, yaitu pertama, penelitian ini dilaksanakan pada proses pembelajaran oleh tenaga pengajar, sekaligus penelitian ini dilakukan di kelas 7 MTSM Muara Sungai Batang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu apa itu metode respon fisik total. Apakah metode respon fisik total dapat digunakan dalam kegiatan belajar dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa MTSM di Muara Sungai Batang. Nah, maksudnya di sini yaitu kita di awal melakukan observasi atau pengamatan ke sekolah tersebut, kita menyarankan dulu kepada gurunya, lalu setelah itu kita meminta gurunya mencoba untuk mempraktekkan metode ini di sekolah, sehingga kita itu dalam arti kata penelitian, kita menyuruh guru dulu untuk mempraktekkan metode yang kita saranin. Setelah itu di akhir, setelah kita di hasil penelitian nanti, kita baru bisa tahu apakah metode ini tepat atau tidak untuk digunakan dalam kegiatan praktek percakapan berbahasa Arab. Lanjut. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa dan meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode respon fisik total. Lanjut. Manfaat dari penelitian ini secara teoris yaitu bisa dijadikan peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Arab melalui respon fisik total. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi calon guru, yaitu kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi guru dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab, terutama di bidang keterampilan berbicara siswa. Lanjut. Lanjut. Manfaat secara praktis yaitu ada bagi siswa, meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan bagi guru, manfaatnya yaitu
bisa dijadikan untuk pedoman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam menggunakan metode respon fisik total. Lanjut. Nah, adapun kesana ilmu yang bisa diambil yaitu menemukan strategi baru atau taktik dalam mengajarkan percakapan bahasa Arab. Lanjut. Adapun hipotesis tindakan dari penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan atau observasi saya bahwasanya kemampuan berbicara bahasa asing di kelas 7 MTS Murpau Sungai Batang itu tidak efektif karena mereka banyak yang kekurangan kosakata bahasa Arab dan tiap masuk kelas mereka sudah alergi duluan dengan pembelajaran bahasa Arab. Maksudnya apalagi ini sekolah swasta MTS Murpau ini baru masuk udah dikasih kitab gundul gak ada baris. Nah, setelah mereka melihat kitab yang gak ada baris, mereka udah mual duluan atau udah sakit perut duluan sebelum belajar bahasa Arab tersebut. Adapun ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini dikarenakan pada siswa, ditujukan pada siswa kelas 7 MTSM Sungai Batang. Adapun masalah dalam peningkatan keterampilan itu kedua adalah adanya masalah dalam peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab. Lanjut bab 2 yaitu landasan teori. Maksud landasan teori seperti mana yang saya pelajari dalam metodologi penelitian di semester 5, kita mengibaratkan teori itu adalah resep. Misalnya kita ingin membuat masakan rendang, berarti teorinya itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masakan rendang tersebut. Sebagaimana judul proposal saya tadi, yaitu dampak dari penggunaan metode respon fisik total terhadap kegiatan berbicara bahasa Arab. Maka kita juga yang pertama kali harus tahu bahasa Arab itu apa. Nah, sebagaimana yang diketahui dan kita juga tidak heran mendengar bahwa bahasa Arab adalah bahasa kitab suci kita yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nah, tentu saja dia merupakan bahasa yang paling besar signifikasinya bagi muslim sedunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun bukan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab itu ada 4 keterampilan yang bisa kita amati atau yang kita pelajari, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, membaca, yang mana di keterampilan menyimak dan membaca tersebut dikategorikan ke dalam keterampilan reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan melukis dikategorikan ke dalam pembicaraan produktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari keempat aspek yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak adalah keterampilan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Yang mana kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai dengan latihan yang terus-menerus untuk mendengarkan perbedaan bunyi unsur-unsur kata, yaitu fonem, dengan unsur-unsur lainnya, menurut makhrajul huruf yang betul, baik langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman. Maksudnya itu dari keterampilan menyimak itu juga menyangkut dengan keterampilan kita dalam berbicara, yang mana di MTS Murpau juga kurangnya media dengar, seperti mereka belajar percakapan atau belajar listening, mereka tidak ada media speaker untuk mendengarkan latihan mendengar mereka dalam kegiatan belajar bahasa Arab. Sehingga dengan metode ini saya berupaya untuk mencari solusi supaya MTSM tersebut bisa melakukan kegiatan belajar menyimak dengan baik. Lanjut. Yang kedua ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini bisa berlangsung ketika terjadi percakapan antara dua orang, yaitu yang satu berbicara, yang satu mendengar. Nah, kemampuan ini juga menangkap bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran-pikiran berupa ide, pendapat, keinginan atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara ini merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Maksudnya yaitu misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu. Nah, dalam menyampaikan sesuatu itu kita perlu memikirkan apa yang
apa yang menjadi kebutuhan kita dalam menyampaikan sebuah pesan atau pendapat kepada lawan bicara kita. Lanjut. Selanjutnya keterampilan membaca, yaitu keterampilan membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Nah, membaca pada hakikatnya yaitu proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan proses membaca ini dipergunakan oleh membaca untuk memperoleh pesan hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis seperti majalah, koran, atau kitab, dan buku cetak. Lanjut. Yang terakhir ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis itu adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran melalui aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yang mengarang. Keterampilan menulis ini bisa kita temui di pelajaran bahasa Arab yaitu dalam insya, yaitu meringkas dalam bentuk bahasa Arab. Yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 kategori yang tak terpisahkan yaitu imla, kaligrafi, dan mengarang. Lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas keterampilan berbicara bahasa Arab. Keterampilan berbicara yaitu menurut Nurgiantoro yaitu aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengungkapkan dan akhirnya terampil dalam berbicara. Adapun tujuan dari keterampilan berbicara yaitu bisa berkomunikasi dengan baik ketika berbicara dengan orang asing. Lanjut. Tujuan dari pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab bagi non-Arab pada tahap awal antara lain, siswa bisa mengucapkan bunyi-bunyi Arab dengan benar, khususnya yang tidak ada padanya pada bahasa lain dan dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya bisa melafalkan bunyi-bunyi huruf yang berdekatan. Misalnya bunyi huruf H sama A yang bunyi hampir-hampir sama. Yang kedua bisa membedakan pengucapan harokat panjang pendek. Lanjut. Selanjutnya mampu mengungkapkan ide dengan kalimat lengkap dengan berbagai kondisi. Mampu berbicara dengan kalimat sederhana dengan nada dan intonasi yang sesuai. Bisa berbicara dengan situasi formal dengan rangkaian kalimat yang sederhana dan pendek. Mampu berbicara dengan lancar seputar topik-topik yang umum. Lanjut. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode yaitu rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian materi yang secara teratur dan tidak saling bertentangan dengan didasarkan pada suatu pendekatan. Karena rencana itu dikembangkan berdasarkan pada hipotesis yang sama. Maka tidak ada bagian dari rencana yang kontradiktif dari setiap bagian yang membentuk satu yang kontradiktif. Lanjut. Nah, metode pembelajaran adalah yaitu cara yang digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat dari metode pembelajaran, menurut Saiful Bahri dan Aswan Zain, yang pertama yaitu sebagai strategi pembelajaran yang semua peserta didik memiliki tingkat intelijensi yang sama. Karena setiap peserta didik itu pasti memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Walaupun demikian, dengan memberikan metode pembelajaran yang tepat, peserta didik dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. Selanjutnya bisa menjadi alat motivasi dari luar. Alat motivasi intrinsik yaitu motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena motivasi didapat dari diri sendiri maupun dari luar. Metode pembelajaran ini bisa menjadi alat motivasi dari luar. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, metode pembelajaran dapat diciptakan terjadinya interaksi belajar mengajar yang baik, efektif, dan efisien. Karena dengan pemilihan metode mengajar yang baik dan tepat, guna serta tepat sasaran akan semakin menciptakan interaksi edukatif yang semakin baik pula. Nah, maksudnya gitu, misalnya kita
ingin belajar keterampilan berbicara, yaitu kita memakai metode responsif total. Nah, selanjutnya kita misalnya ingin mengajarkan kegiatan mufradat, itu kita bisa memakai strategi pembelajaran fun learning atau strategi yang menyenangkan. Apakah dengan bermain game untuk menyampaikan mufradat atau dengan cara lain. Lanjut. Adapun pengertian metode responsif total yang saya kutip dari bukunya Prof. Aziz di halaman 121 di MKPBA 1, yaitu menurut Acer, dalam mempelajari bahasa asing, orang dewasa akan dapat berhasil kalau ia meniru cara belajar anak ketika mempelajari bahasa ibu. Kenyataannya menunjukkan bahwa kalimat yang ditujukan kepada anak pendek-pendek dan berbentuk perintah. Lalu anak mereaksi secara nonverbal. Acer juga berpendapat karena mempelajari bahasa selalu dikaitkan dengan gerakan tubuh, maka tekanan atau stres jiwa anak berkurang dan hal itu memungkinkan si terdidik untuk mengembangkan kemampuannya. Lanjut. Adapun cara teknik pengajaran metode responsif total, yaitu pertama guru mengucapkan dan memperagakan perintah-perintah untuk siswa. Para siswa mendengarkan guru dan melakukan apa yang guru lakukan. Selanjutnya guru menciptakan situasi-situasi di mana seorang siswa harus memilih antara dua kosakata. Siswa telah mengetahui satu kata dengan baik sehingga melalui proses penghapusan kata yang lain dengan segera dapat diketahui. Lanjut. Nah, dengan pengenalan sebuah kata baru, siswa harus memilih satu kata yang dia kenal dari 3 kosakata. Jika siswa menebak kata yang salah, maka ia harus mencoba lagi. Jika tekanannya benar, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa pujian dari gurunya. Selanjutnya, guru memperkenalkan satu kata baru dengan cara yang sangat jelas dan nyata kepada siswa. Apakah dengan memperagakan melalui isyarat atau melalui tanda-tanda lainnya. Selanjutnya, guru memperkenalkan kosakata baru dengan memperagakan perintah-perintah dari kaset atau rekaman video. Dan guru selanjutnya merekam suaranya sendiri lalu mengikuti setiap perintah yang terdengar. Tetapi guru juga kadang-kadang sengaja merespon dengan salah satu, kemudian dikoreksi oleh suara yang ada di tab recorder. Record. Lanjut. Adapun dampak dari penggunaan metode responsif total, yang pertama keunggulannya yaitu pembelajaran bahasa terasa menyenangkan bagi siswa dan guru. Siswa juga tidak merasa terbatas dari perasaan tertekan atau stres ketika belajar. Siswa mempunyai ingatan jangka panjang atas apa yang sudah dipelajarinya. Hal ini dikarenakan pemberdayaan potensi otak kanan dan otak kiri. Lanjut. Nah, adapun metode ini juga memungkinkan kebermaknaan dalam belajar bahasa target. Yaitu adanya penundaan berbicara sampai pelajar cukup mengenal dan mengerti bahasa target, melahirkan kepercayaan diri siswa. Dengan penekanan dalam pemahaman metode ini dapat dengan mudah digabungkan dengan metode-metode yang berdasarkan metode komunikatif. Adapun kelemahan dari metode responsif total, yang pertama, beberapa orang siswa enggan ketika diminta untuk memperagakan suatu gerakan. Pelajar dewasa terutama yang akan merasa tidak nyaman atau merasa dipersukar dalam kelas hingga menggunakan metode ini. Aturan dalam bahasa terlalu kompleks sehingga tidak semua bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. Teknik pengajaran bahasa asing dengan metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pembelajaran tingkat pemula. Dan penerapan metode ini juga memerlukan atau menuntut guru yang mampu berbicara dalam bahasa target dengan baik dan bermakna. Lanjut. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi dan spiral. Yang mana memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi dan kompetensi atau situasi pembelajaran. Nah, maksud dari jenis penelitian itu kita melihat dulu situasi kegiatan belajar siswa, seterusnya kita kasih saran untuk melakukan sebuah metode
Seperti permasalahan dalam keterampilan berbicara, kita bisa mencoba memakai metode respon fisik total dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah 4 bulan, kita baru bisa mewawancara siswa atau mewawancara guru bahasa Arabnya untuk menjelaskan dampak perubahan dari masukan metode respon fisik total terhadap kegiatan berbicara mereka. Apakah mereka berbicara bahasa Arabnya makin menurun atau meningkat sedikit demi sedikit. Yang mana lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di MTSM Moropawo Sungai Batang, adapun pelaksananya pada semester genap tahun ajaran 2021. Yang saya rencanakan yaitu tanggal 12 Maret sampai dengan 10 Juli 2021. Lanjut. Adapun subjek dari penelitian yaitu siswa kelas 7 MTSM Moropawo Sungai Batang dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang. Pengumpulan data yaitu menggunakan metode pengumpulan data merupakan hasil keterampilan berbicara siswa dari instrumen observasi berupa lembar pengamatan siswa atau melalui angket dari Google Form, yang mana metode observasi ini memudahkan peneliti untuk turut berpartisipasi secara wajar dalam kegiatan penelitian. Adapun alat yang digunakan untuk penelitian dalam mengumpulkan data yaitu tes kemampuan observasi, jurnal, dan catatan lapangan. Lanjut. Tes kemampuan yaitu tes dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Hal ini dimaksud untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah mendapatkan tindakan. Selanjutnya ada observasi yaitu dilaksanakan untuk memperoleh data kemampuan berbicara siswa yang terdiri dari beberapa deskriptor yang ada selama pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa maksudnya yaitu diberikan pada setiap akhir pembelajaran. Jurnal ini juga diberikan untuk mengetahui apa yang diperoleh siswa setelah pembelajaran yang diterapkan di kelas. Hasil ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan pada tindakan pembelajaran pada siklus berikutnya. Yang terakhir ada catatan lapangan yaitu sebagai pelengkap data penelitian, maka semua data yang tidak termasuk dalam observasi dapat dikumpulkan pada penelitian ini. Yaitu pada misalnya setelah kita melakukan penelitian kita bisa melampirkan bukti observasi kita, yaitu bukti isi angket siswa atau bukti wawancara atau dan lainnya juga, seperti bukti kita mengamati percakapan siswa di kelas. Selanjutnya bisa juga foto kegiatan kita di sekolah dalam melakukan penelitian. Lanjut. Desain penelitian ini yaitu menggunakan PTK model John Elliot. Sama halnya dengan desain model PTK-nya Kemis dan Mr. Tedder. Yang mana model John Elliot juga dikembangkan melalui konsep dasar Kurlewins. Model ini diawali dengan mengidentifikasi masalah yang pada hakikatnya bagaimana pernyataan yang menghubungkan antara gagasan atau ide yang mengambil tindakannya. Sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan ketiga, yaitu di makalah kedua, yaitu ada 2 siklus yang kita pelajari pada makalah kedua dan ketiga. Yang pertama ada siklus perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Desain penelitian ini meliputi siklus 1 yaitu perencanaan tindakan, yang mana kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yaitu kedua, menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang dikarenakan dalam PTK. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, evaluasi belajar, hasil belajar, yaitu tes. Terakhir, menyiapkan materi. Kedua, melaksanakan tindakan. Yang mana dalam satu pertemuan di kelas itu 2 jam kali 35 menit, yang mana 1 jamnya 35 menit. Berarti dalam satu pertemuan ada 70 menit. Nah, guru menyampaikan salam pembuka sebagai misalnya itu sesuai dengan RPP yang dibuat oleh guru sebelum belajar mengajar di dalam tiap pertemuan. Selanjutnya guru mengkondisikan kelas agar siswa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya guru melakukan presensi siswa untuk mengabsen apakah siswa yang di PTK sudah hadir atau tidak. Guru juga melakukan kegiatan
persepsi siswa terhadap pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui tingkatan pemahaman siswa dan juga untuk mengetahui tingkat keterampilan berbicara siswa menyampaikan pendapatnya. Guru menjelaskan secara singkat kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai hasil belajar. Guru juga memberikan motivasi sesuai dengan topik bahasan agar siswa semangat dalam mengikuti dan menerapkan pembelajaran. Tahap kedua yaitu tahap inti dari siklus tersebut, yaitu guru menyampaikan metode atau proses pembelajaran yang akan dilakukan saat pembelajaran. Guru juga membagi siswa menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri anak yang akan diptk-kan. Guru juga meminta siswa dalam membuat sebuah lingkaran besar di mana nanti guru akan berada di tengah-tengah mereka. Nah, guru juga menyajikan model berupa memberikan perintah kepada beberapa orang siswa lalu melaksanakan tindakan-tindakan bersama dengan mereka. Selanjutnya, guru juga mengarahkan siswa agar dapat memahami perintah-perintah tersebut dengan melaksanakannya secara langsung. Para siswa yang tadinya hanya mengamati juga mempunyai peluang untuk menunjukkan pemahaman mereka. Setelah siswa-siswa mereaksi beberapa perintah yang diberikan guru, siswa membaca dan menulis kata tersebut. Setelah membaca, menulis, dan memahami kata atau perintah ungkapan siswa yang sudah siap untuk berbicara, memberikan perintah kepada siswa lain dan guru melakukan pemantauan terhadap siswa. Selanjutnya, guru juga meminta siswa untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan dibagi di awal pertemuan. Guru juga meminta siswa untuk berada dalam masing-masing kelompok, memberikan perintah atau ungkapan kepada teman sekelompoknya agar merespon perintah tersebut. Hal ini dilakukan secara bergantian dalam setiap kelompok. Guru juga mengevaluasi hasil kinerja siswa selama proses belajar mengajar. Guru juga mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses perintah pada masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, tahap akhir dari siklus 1, yaitu guru dan siswa melakukan refleksi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru membimbing siswa untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Guru memberikan motivasi agar para siswa bisa lebih meningkatkan belajar dan keterampilan berbicaranya. Guru memberikan informasi mengenai bahasan selanjutnya. Guru menutup pertemuan dan memberikan salam penutup. Setelah yang C ada observasi. Setelah diadakan perbaikan pada siklus 1, maka dari hasil pengamatan diperolehlah bahwa siswa cukup antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa-siswa bertambah aktif dalam memberikan perintah-perintah dan ungkapan yang ditambahnya dengan proses pembelajaran yang terjadi menyenangkan, sehingga siswa juga mengalami peningkatan dalam ketepatan dan kemampuan berbicara bahasa Arab. Lanjut, yang D ada refleksi, yaitu dengan metode respon prinsip total. Tujuan yang pembelajarannya yaitu meningkatkan kemampuan berbicara siswa yang dapat tercapai dengan baik. Siswa juga secara tidak langsung dididik untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dari hasil observasi, maka langkah yang akan diambil yaitu menjaga agar kualitas belajar yang sudah berjalan berkembang lebih baik dan tetap terpelihara. Dengan menggunakan metode respon prinsip total juga, banyaknya peningkatan terhadap siswa didukung dengan pemahaman dan keseriusan mereka dalam kegiatan belajar keterampilan berbicara. Dan dengan juga metode-metode respon prinsip total ini harus ditetapkan pada kelas tersebut, karena metode ini kelihatannya sangat menyenangkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, siklus 2, yang mana siklus 2 ini masih mengikuti pola dari rencana tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama yaitu membuat serta merancang siklus 2 yang telah disesuaikan dengan hasil refleksi dari siklus 1. Yang kedua, menetapkan RPP. Yang selanjutnya, pelajaran dilakukan dengan menggunakan metode respon prinsip total dengan memberikan tes siklus 2. Peneliti beserta tim observasi menganalisis serta merefleksi hasil pembelajaran pada siklus 2.
yang mana pada siklus 2 ini jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran bahasa Arab sangat meningkat. Karena berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada peserta didik pun terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus 1. Jadi maksudnya itu kita melakukan 2 kali tes pengamatan. Yang pertama pengamatan awal, yang kedua pengamatan akhir, yaitu pengamatan yang sesungguhnya. Apakah metode yang kita sarankan di awal siklus 1 apakah diterima dan atau ditolak di dalam pembelajaran, itu nanti bisa dibuktikan dari penelitian pada siklus kedua. Apakah metode tersebut bisa digunakan untuk kegiatan belajar keterampilan bahasa Arab atau tidak. Lanjut. Adapun jadwal penelitian pada bulan pertama yaitu penyusunan proposal, pada bulan kedua yaitu persiapan, pada bulan ketiga itu pelaksanaan penelitian, pada bulan keempat yaitu evaluasi kegiatan dan penulisan laporan. Lanjut. Nah, adapun kesimpulan dari proposal saya yaitu berbicara merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikuasai dalam pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan berbicara juga merupakan landasan terpenting setelah menyimak. Keterampilan berbicara ini perlu ditingkatkan dalam pembelajaran bahasa Arab, salah satunya dengan cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan berbicara, yaitu dengan menggunakan metode yang cocok untuk mewujudkan tujuan keterampilan berbicara. Sekian penampilan presentasi proposal saya. Kalau ada salah dan kalanya saya mohon maaf. Dan saya juga butuh saran dan masukan dari teman-teman sekalian dan juga dari Bapak untuk bisa merevisi proposal ini supaya menjadi lebih baik lagi dari sekarang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nanti.